Archie kalau baru mau entry bisa buy on break di atas 12.15, 12.20 di level saat ini, karena harusnya kalau Archie kuat di atas 12.20 ada potensi penguatan lanjutan testing terdekat di 12.70 sampai 13.10-an. Jadi menarik sih Archie kalau bisa bertahan di atas 12.20 dengan stop loss terdekat kalau memang mau di cut loss di bawah 12 itu ada di 11.60, 11.70. Masih di IDX Session Closing, pemirsa, dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama dari emiten emas ada Archie, trading buy, supportnya di 1140, resisten hingga ke 1320. ASA juga trading buy 1050 hingga ke 1165. BRMS juga trading buy 920 hingga ke 1110, dan CDIA juga trading buy di 1770, resisten hingga ke 1960. Pak Yaki, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Yaki, semuanya kompak direkomendasikan trading buy. Apakah ini disesuaikan, Pak, dengan kondisi perdagangan dalam beberapa waktu terakhir? Ya, betul ya. Karena memang kalau kita lihat tadi kita bahas di sisi sebelumnya, tren ISG masih bullish, cuman untuk profit taking, jadi hati-hati kalau target resistance tidak tercapai atau nggak kuat, kita bisa take profit atau sell on strength sih. Sebaiknya gitu, makanya lebih cenderung untuk trading sih. Baik, langsung saja kita ke Archie, Pak. Trading buy di level berapa? Archie kalau baru mau entry bisa buy on break di atas 12.15, 12.20 di level saat ini, karena harusnya kalau Archie kuat di atas 12.20 ada potensi penguatan lanjutan testing terdekat di 12.70 sampai 13.10-an. Jadi menarik sih Archie kalau bisa bertahan di atas 12.20 dengan stop loss terdekat kalau memang mau di cut loss di bawah 12 itu ada di 11.60, 11.70, dan bisa buyback lagi di area 11.20, 11.25. Penutupan hari ini di 1.220, Pak. Pas Ya. di support yang Anda rekomendasikan. Cukup rawan tidak sih, Pak, ini dalam jangka pendek untuk Harusnya menembus? kalau kuat di atas 12.20, tren Archie cenderung lebih bullish ya kalau kita lihat pergerakannya sejak 17 Oktober 2025. Jadi makanya saya lebih cenderung kalau untuk yang baru mau entry, buy all break di atas 12.20, karena kalau kita lihat dari check-in money flow-nya juga tekanan belinya udah mulai meningkat, walaupun nggak terlalu besar, tapi tekanan belinya udah mulai kuat. Jadi harusnya kalau bertahan di atas 12.20, potensi penguatannya lebih bagus daripada koreksinya. Baik, analisis untuk Archie saham pilihan pertama. Kita beralih ke saham pilihan kedua. Ada ASA dari transportasi dan logistik, Adi Sarana Armada Tbk. Ditutup menguat di 2,75 di 1120. Trading buy di level berapa? Archie harusnya bisa buy on break di atas 11.10 ya. Tadi kita juga udah rekomendasi dari sisi internal nasabah. Karena kalau ASA bisa break di atas 11.10 dan tutup gap di atas 11.10, potensi untuk penguatan lanjutannya masih lebih terbuka ya, dengan resisten terdekat di 11.80, 11.90-an. Jadi harusnya ASA menarik untuk lanjutan penguatan besok ya, karena hari ini masih di crossing di atas 11 di area 11.20-an, which is itu di atas 11.10. Jadi harusnya potensinya lebih cenderung menguat dengan resisten terdekat di 11.45, 11.50 dan 11.90, 11.95. Baik, untuk ASA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada BRMS, juga direkomendasikan trading buy. Tapi Pak, untuk BRMS pola pergerakannya hampir sama dengan brand pasca masuk dan mulai diperdagangkan di tengah status masuk ke dalam indeks MSCI, lebih cenderung tertekan sebelumnya, Pak. Apakah ini juga sudah price in untuk BRMS? Kalau dibilang price ini harusnya sudah ya. Cuman kalau kita lihat justru semenjak pengumuman kemarin sekitar tanggal 24 ya, rebalancing, sampai hari ini tekanan belinya justru malah menguat ya dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Jadi selama BRMS bisa bertahan di atas level 960-an, harusnya menarik untuk akumulasi buy saham BRMS ya, dengan target terdekat itu resistennya di area 1020 sampai 1040, dan atasnya itu di area 1090 sampai 1130-an. Jadi dengan kondisi saat ini sih menarik untuk akumulasi buy untuk saham BRMS selama bertahan di atas 950. Baik, tadi menarik Pak, resisten hingga ke 1100 ya tadi untuk BRMS. Sementara apakah 1090 dari data RSI ini intraday tertinggi Pak sampai sejauh ini, atau mungkin ada level yang lebih tinggi lagi? Sebenarnya kalau lihat dari intraday sendiri kan di 14 Oktober BRMS sudah sampai 1190, Mas. Oke.
tertingginya kan di 11.90 untuk di sekitar 14 Oktober ya. Walaupun closingnya kembali ke level Ya. 10.90. Oke. Apakah ada peluang untuk ke sana lagi, Pak? Harusnya masih ada ya, karena gimana pun juga kan pasti harga berulang. Cuman memang ini asumsinya BRMS harus bisa rebound dan break di atas 11.40, 11.50-an sih. Baik, ada BRMS pemirsa trading buy, supportnya di 920, resisten hingga ke 1110 ini. Saham pilihan yang ketiga. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, CDIA Pak, dari grup Prayogo Pangestu. Anda juga rekomendasikan trading buy untuk CDIA? Ya tadi waktu kita rekom kita levelnya masih di area 1860 1870 ya. Jadi dengan kondisi saat ini kalau baru mau masuk better buy on break di atas 1915, tunggu besok lagi karena kalau besok gagal break di atas 1910 1915 ada potensi untuk CDI-nya koreksi dulu untuk uji spot di 1850 1870 untuk buyback-nya. Cuman kalau besok rebound di atas 1915 harusnya CDI dengan penguatan dengan resisten terdekat di 1950 dan 2050-an. Jadi harusnya masih menarik sih untuk lihat pergerakan CDI besok. Karena tekanan jualnya mulai menurun sih ya. Oke, kalau skenario-nya besok berbalik arah melemah Pak, bagi yang baru ingin berpartisipasi, support berapa yang bisa diperhatikan? Apakah 1850 dan 1870 tadi? Ya, kalau memang baru mau buyback di area bawah bisa tunggu di area 1840 1850. Kalau memang turunnya pun koreksi cukup dalam, itu area bottomnya itu di area 1770 1790 bisa akumulasi buy dengan volume yang cukup besar sih harusnya. Karena kalau kita lihat pergerakannya itu di area MA60 CDA cenderung dijaga ya, dan kalau kita lihat pergerakannya dia hanya satu kali break di bawah MA60 yaitu di 27 Oktober dan itu langsung rebound. Jadi harusnya area 1770 itu naik MA60-nya kalau sampai masuk di area situ, saya sih lebih baik beli sebanyak-banyaknya karena potensi untuk reboundnya cukup bagus. Oke. Untuk CDIA Pak, dengan trading buy tadi beberapa saham juga trading buy, sampai kapan rekomendasi ini diberikan Pak, terutama untuk CDIA? Ada batasan waktu tertentu tidak? Seiring mungkin kondisi dari indeks harga saham gabungan, ekonomi global semakin kondusif, Ayaki? Rekomendasi saya lebih untuk trading, jadi lebih untuk daily trading atau mungkin paling lama 1 minggu ya. 1 minggu ya Pak ya? Baik, untuk CDIA hari ini di 1910 menguat di 4,95%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Arci, Asa, BRMS, kemudian juga ada CDIA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold terlebih dahulu. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua. Penguatan indeks harga saham gabungan berlanjut dan melesat cukup signifikan, hampir atau nyaris di 1%. Dan akhirnya secara teknikal indeks harga saham gabungan menembus level psikologis baru di 8.600-an. Tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini di 8.602.130. Dan ini juga merupakan level penutupan tertinggi di sepanjang masa pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.533.886, kemudian sempat melemah pasca pembukaan di 8.503.146. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan atau laju penguatan yang cukup kencang indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham-saham atau indeks MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 juga kompak mengalami penguatan. MNC 36 ditutup menguat di 0,55%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat di 1,52%. LQ45 juga menguat di 0,89% di level 864.766. Kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Energi memimpin penguatan di 2,34%. Kemudian sektor keuangan juga menguat di 1,96%, transportasi dan logistik melemah di 0,50%, dan kesehatan melemah di 0,06%. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba ulik ini saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ya, ada Bumi ditutup melesat di 260, transaksi
naik signifikan dibandingkan sesi pertama pada siang tadi di 4,7 triliun rupiah. Raja hari ini juga melesat, tadi pun juga sempat kita ulas, nilai transaksi di 1,2 triliun rupiah. Inet hari ini juga melaju kencang, ditutup menguat di 705 rupiah per saham, nilai transaksi 1,1 triliun rupiah. Dan ada Mina ditutup di zona hijau di level 300. Kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masih menahan laju dari penguatan indeks harga saham gabungan. Ke deretan top loser pemirsa, ada IMPC, hari ini koreksi dalam, berbalik melemah setelah mengalami penguatan signifikan di 3.110. Koin hari ini juga terbebani dengan melemah di 3.460, Halo melemah di 102, dan PJHB, emiten pendatang baru, tampaknya masih dalam tren turun setelah menembus ke level 1000-an, level tertinggi pasca IPO yang dicapai beberapa waktu lalu, dan saat ini ditutup di Rp575 per sahamnya. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari berikutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan hari ini cukup ramai, Pak Yaki. Ada Bapak Jason dari Jakarta ini. Bapak Jason menanyakan DSSA, Pak. Hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, baru ingin masuk, masih direkomendasikan, harga premium dan valuasinya juga sudah premium, Pak Yaki. Analisis untuk DSSA, Pak? Kalau baru mau masuk, better tunggu besok. Dilihat dulu di area 111.625, kalau nggak kuat cenderung untuk koreksi lagi untuk balik ke area support terdekat di 108.900 sampai 105.500-an ya. Jadi hati-hati kalau besok gagal di 111.625 cenderung koreksi. Cuman kalau kuat di atas 111.625 ada potensi untuk DSSA lanjutkan penguatan ke 113.000 sampai 114.000. Jadi secara tren masih bullish, cuman bisa dijaga area supportnya di area 105.000-an, jangan sampai jebol sih. Harusnya itu aja sih. Baik, penutupan hari ini di 111.000 menguat di 3,54%. Dan dari DSSA kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Saya akan coba bacakan ini. Dari Bapak Andra Kerinci, Provinsi Jambi ini, Pak Yaki menanyakan saham Antam sudah buy on breakout minggu di harga 3.000, Pak. Harga ini naik hari ini sekitar 1%. Apakah masih ada konsolidasi panjang untuk Antam dan apakah akan tetap uptrend? Antam masih setlist dalam tren bullishnya, cuman kecuali Antamnya bisa break di atas 3.100 ya. Kalau Antam belum bisa break di atas 3.100, 3090 sampai 3.100, Antam cenderung koreksi, cuman supportnya juga nggak terlalu parah sih. 2950 harusnya cukup kuat untuk menahan pergerakan bawahnya 2890 sampai 2950. Kalau Bapak mau buyback atau menambah posisi atau average down bisa di area 2890 sampai 2950. Dan memang kalau Antam belum bisa break di atas 3090 sampai 3.100, cenderung Antam koreksi lagi. Namun kalau Antam bisa break di atas 3.100, target terdekat Antam itu di area 3.200-an ya. Jadi cukup jauh ya. Jadi masih menarik sih Antam. Cuman memang potensinya itu harus dikawal di area 3090 sampai 3.100. Baik, ada Ibu Kristina dari Lampung, Pak. Menanyakan saham Bumi. Sebenarnya tadi sudah sempat kita ulas, Pak. Tapi kebetulan Ibu Kristina punya posisi di 256. Resisten selanjutnya. Ya harusnya kalau dari pergerakan Bumi sih masih ada potensi lanjutan ya. Dan kalau kita dari pergerakan besok harusnya masih ada potensi untuk Bumi untuk bisa lanjutkan penguatan. Kalau bertahan di atas 260 balik ke 270 282 terdekatnya, dan kalau bisa kuat di atas 282 harusnya bisa balik ke area 300 sampai 302. Jadi secara tren masih cukup bullish, cuman memang harus dijaga jangan sampai turun di bawah 244 250. Baik, selanjutnya menanyakan saham PGJO, Pak. Bahtera Bumi Raya Tbk, PGJO hari ini tutup menguat di 1,87%. PGJO ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Ibu Soba dari Jakarta, Pak. PGJO di 1.200, Pak Yaki. Oh, udah punya posisi berarti ya? Ya. PGJO besok penentunya di area level 1100 sampai 1105. Kalau dia bisa rebound di atas 1105, potensi PGJO bisa menguat terdekatnya di 1175 sampai 1245. Cuman kalau gagal di atas 1105, ada posisi untuk PGJO kembali koreksi level support terdekatnya di
1000 sampai 1050. Jadi hati-hati ya kalau besok PGJO gagal rebound di atas 1105 cenderung koreksi lagi ya. Karena kalau kita lihat juga MSCI juga masih cenderung koreksi dengan histogram negatif dan volume juga hari ini kecil. Jadi biasanya kalau PGJO naik dengan volume kecil cenderung besoknya agak rawan untuk koreksi lagi sih. Hati-hati kalau gagal di atas 1105. Oke, Bapak Indra dari Bali menanyakan CDIA, Pak. Sudah kita bahas dan masuk saham pilihan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham Inet, Pak. Support dan resistennya. Apakah jadi rek isu sudah punya di 460? Apakah bisa ke 1000? Tidak. Terima kasih. Kita jawab dulu, Pak, untuk yang satu ini. Karena ada dua penanya, saya akan coba cek lagi. Ada Bapak Bismar Sihotang dari Medan ini. Sudah punya di 460, Pak, untuk Inet. Kalau 460 harusnya aman ya, karena support agak dalamnya itu di 605. Jadi selama bertahan di atas 605 615 harusnya masih bisa di hold ya. Cuman memang area 750 755 kalau besok gagal break cenderung koreksi lagi dengan support dekat di 650 sampai 695. Jadi harusnya kalau modal di bawah 500 ya harusnya aman-aman aja sih kalau selama di atas 600 ya. Baik. Kemudian Pak Yono dari Sentul, Bogor, Jawa Barat, Pak. Inet beli di 700, bagaimana prospeknya? Ini kan masih menunggu wacana terkait isunya ya. Cuma menurut izin kayaknya makanya belum ada rilis pengumuman resmi di IDX maupun di KSEI. Jadi hati-hati. Cuman melihat udah di open suspend dalam waktu 1 hari harusnya progresnya positif ya. Jadi ada potensi besok ada penguatan lanjutan. Cuma memang ini harus hati-hati. Tadi udah saya mention area 750 755 kalau nggak kuat besok better profit taking sih atau sell. Baik. Pak Joni dari Jakarta BRMS tadi pun juga sempat kita ulas. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Martin dari Jakarta menanyakan SMDR, Pak. Nyangkut di harga 308. Apakah masih bisa di hold atau sebaiknya di cut loss saja? SMDR kalau belum bisa break di atas 320 ada potensi untuk koreksi lagi. Cuman memang supportnya kalau mau tetap di hold bisa aja di hold selama bertahan di atas 292 sampai 300. Jadi kalau saya sih kembalikan ke Bapak aja. Kalau memang Bapak mau masih mau hold, ini kemungkinan lama karena kalau kita lihat itu resistennya itu di area 320-324. Kalau SMDR belum bisa di atas 320, 324 cenderung masih sideways sih pergerakannya dan ini akan masih terus terjadi sejak 20 Oktober sampai hari ini. Jadi kalau belum bisa rebound dari 320, 324 posisinya agak lama sih SMDR gerak bisa naik lagi. Baik, penutupan hari ini di 310 melemah di 0,64%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan saham Unik, Pak. UNIQ, Unik peluang recovery ke 455. Peluang recovery-nya masih agak berat ya karena area 436-440 kalau nggak kuat cenderung koreksi lagi dengan support terdekat di area 400 sampai 386. Jadi harusnya besok bisa perhatikan area 430-440 kalau nggak kuat potensi untuk koreksi lagi. Jadi persiapan sell on strength. Cuman kalau bisa break dari support 440 resisten terdekat itu di 456 sampai 480. Jadi penentunya besok di area 430-440 ya. Kalau nggak kuat cenderung untuk koreksi lagi. Hati-hati. Baik, dari sisi pola, Pak, secara year to date tampaknya sudah mengalami koreksi cukup dalam. Ya, koreksi cukup dalam, cuman memang sejak 11 November 2025 udah balik di atas EMA 100-nya harusnya menarik sih untuk lagi penguatan. Cuman memang masih suka koreksi di area 430-440. Beberapa kali gagal masih dalam seminggu terakhir untuk break di atas 430-440. Jadi ini agak rawan sih. Kalau bisa break di atas 440, trennya lebih bullish sih harusnya. Baik. Kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Fikri menanyakan saham Toto, Pak. TOTO. Telah masuk di harga 284, apakah sebaiknya dijual atau di hold terlebih dahulu di minggu depan? Toto menarik nih. Besok kalau bisa break di atas 278, 280, ada potensi untuk Toto untuk rebound ke area 290 sampai 300. Cuman kalau besok gagal di atas 280, Toto koreksi dengan support terdekat itu penentunya di area 268. Kalau jebol 268, support bawahnya itu di area 252 sampai 258. Jadi harus hati-hati sih sama Toto karena pergerakannya area sempit, cuman secara tren masih cukup bullish, masih cukup bagus selama bertahan di atas 252. Kalau mau di hold sih menarik sih. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham Gosco, GZCO, Pak, sudah ada di harga 302. Apakah saham ini masih punya peluang untuk kembali mengalami penguatan?
Ya, Gosko biasa penentunya mungkin di area 300 sampai 320 sampai 322 ya. Jadi harusnya kalau Gosko bisa break di atas 322, ada potensi untuk Gosko balik ke area 340, 350. Cuman kalau gagal di atas 30, 322, potensi balik support dengan support terdekat itu di area 290, 300 untuk buyback ya. Jadi menarik sih, Gosko selama bertahan di atas 290 sampai 294, potensinya masih bisa hold, dan kalaupun koreksi di area 290, 294 bisa untuk buyback lagi atau buy on support. Baik, baru saja masuk Pak di WhatsApp interaktif. Pertanyaan baru, Dwi Pujangga Ramadan. Ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham BIF Pak, BEEF. Mohon analisanya untuk sahamnya. Ya, BIF harusnya masih menarik ya untuk akumulasi buy ataupun trading buy ya. Selama bertahan di atas 595 untuk support bawahnya, untuk buy on support pendekatnya untuk speculative buy bisa di area di atas 640, 650. Karena kalau masih di atas 640, 650 ada posisi untuk swing ribuan lagi cukup bagus dengan resistance terdekat di 700 sampai 780. Baik, kita ke Medan kembali Pak. Ada Bapak Mahmudin Siregar menanyakan UNTR sampai dengan akhir tahun sudah punya harga di 24.620. Analisisnya seperti apa? Masih bisa di hold tidak? Harusnya kalau misalnya trennya masih cukup terjaga, akhir tahun itu United Tractor bisa bermain di area di atas 28.000 ya. Cuman kalau trennya jebol, support terdekatnya itu mungkin worst case-nya bisa di 25.400. Jadi hati-hati kalau United Tractor turun di bawah 26.000. Ini yang harus dijaga. Kalau bertahan di atas 26.000 harusnya masih optimis ya untuk United Tractor bisa tutup di akhir tahun di sekitar 28.000-an. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, baru juga sudah bergabung di WhatsApp interaktif menanyakan Goto kali ini Pak. Sudah ambil posisi di 68, peluang Goto untuk melaju di atas 70? Masih cukup bagus selama Gotonya masih bisa bertahan di atas 5859 dengan resistance terdekat itu di area 77.6 dan atas lagi di area 8083. Jadi masih menarik untuk optimis di Goto selama bertahan di atas 5859. Oh, berarti kalau masih turun di bawah 60 masih bisa di hold ya Pak ya? Masih oke selama bertahan di atas 59 sih. Baik, penutupan hari ini flat di 65. Sementara level tertinggi 66, level terendah tadi di 64. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham Telkom Pak. Sudah ambil posisi untuk Telkom, saya akan coba cek ini. Ini baru saja masuk di WhatsApp interaktif. Sudah ambil posisi di 3.500, masih bisa di hold, potensi sampai dengan akhir tahun untuk Telkom Pak? Harusnya masih bisa di hold ya kalau modal 3,5 karena area Telkom itu supportnya pun di area 3570 sampai 3590. Kalaupun koreksi cenderung ribuannya potensi ribuannya masih cukup bagus ya. Jadi kalau modal masih di area 3500 pas masih menarik untuk di hold sih. Baik, target sampai dengan akhir tahun di berapa Pak? Kalau trennya masih cukup terjaga, harusnya masih bisa di area 38 sampai 39 sih. Baik, jawaban untuk Telkom hari ini ditutup di 3720 menguat di 1,92% tanpa menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih kami ucapkan dan selamat bergabung kembali di program yang sama dan di waktu yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih juga sudah berpartisipasi Pak. Sehat selalu Pak Yaki. Terima kasih Mas Dian, selamat sore. Baik, ada Bapak Ahmad Syakie, Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.